Guys, video ini khusus untuk ibu hamil. Nah, saya rasa ibu hamil ini membutuhkan video jawaban ini. Kenapa? Karena ibu hamil yang mempunyai giginya berlubang, gigi berlubangnya itu sudah ada infeksinya seperti pulpa polip atau gingiva polip. Itu bagaimana treatmentnya yang sudah jelas. Mungkin beberapa kasus ternyata infeksi sudah sampai ke akar gigi yang akhirnya indikasinya pencabutan. Dan kalau misalkan pulpa polip bukan untuk dicabut aja. Ada juga pulpa polip treatmentnya untuk dilakukan perawatan saluran akar dengan syarat-syarat tertentu. Pastinya akar giginya masih kuat, akar giginya masih tidak ada bermasalah dengan infeksi tersebut. Itu bisa dilakukan perawatan saluran akar. Nah, di video ini saya akan jelaskan kapan sih amannya dari ibu hamil untuk dilakukan pencabutan gigi. Ya, dari pertanyaan ini, dari pertanyaan Ibu Lulu, amankah kalau misalkan cabut gigi pada masa kehamilan dan pada kasus dari pulpa polip ini? Dan mahkotanya itu udah tipis, dok. Apakah aman dilakukan pencabutan? Oke, video ini akan jawab semuanya. Simak ya ibu-ibu, nih saya akan jawab. Perkembangan dari pulpa polip atau gingiva polip, itu perbedaannya adalah kalau pulpa polip itu ada daging tumbuhnya muncul di bagian gigi berlubangnya langsung. Ping, langsung. Kalau gingiva polip dari gusinya, tetap nutupin gigi sebagian. Oke, dicek yuk. Gigi ibu-ibu mana nih? Masuk ke pulpa polip atau gingiva polip? Nah, setelah udah tahu, biasanya keluhannya adalah disikat gigi atau tersentuh dengan proses kita mengunyah itu sakit dan gampang berdarah. Ya, gampang berdarah dari si daging tumbuhnya itu, si pulpa polipnya itu. Karena pulpa polip dan gingival polip bukan isinya nanah, tapi isinya daging tumbuh yang mudah berdarah. Oke? Terus selanjutnya, dok bisa tahu gigi itu yang pulpa polip, gigi itu yang gingival polip itu bisa dicabut atau ditambal dari mana? Betul, pertanyaannya bagus. Kalau seperti itu harus di ronsen dulu. Ronsen gigi akan menentukan perawatan gigi yang pulpa polip atau gingival polip itu ditambal atau dicabut, ya. Syaratnya, gampangannya gini, kalau giginya masih utuh, kuat, itu berarti perawatan saluran akar, walaupun ada pulpa polip atau gingival polipnya. Dan cara gampang yang kedua menentukan gigi itu dicabut, walaupun ada pulpa polip dan gingival polipnya. Lihat nih, lapisan gigi yang tersisa itu tipis, bahkan ini udah habis ada pulpa polipnya. Ada daging tubuhnya, nah itu dicabut. Itu gampangannya, tapi pastinya kita memeriksa sebagai dokter gigi, bukan masalah gampang atau mudahnya. Pastinya dengan penunjang seperti ronsen gigi. Nah, itu bisa dilakukan dan atas saran dokter gigi. Nah, selanjutnya, dok, ada pulpa polip. Kalau misalkan saya nggak rawat, itu bagaimana? Apakah mempengaruhi janinnya? Ya, jawabannya sangat mempengaruhi janin. Kenapa? Karena pulpa polip sendiri, itu kan ada bakteri dan infeksi di bagian saluran akar gigi. Nah, siapa tahu akar giginya terus ditembus oleh infeksi tersebut, jadinya ke aliran darah sehingga mempengaruhi satu BBLR, terus yang kedua bisa lahir dini, ya, atau belum waktunya lahir itu sudah terjadi, amit-amit. Makanya dilakukan treatment segera oleh dokter gigi, baik itu bisa dilakukan perawatan saluran akar kalau masih utuh semua, atau mahkotanya sudah tipis, berarti itu harus dicabut. Cabut dan perawatan saluran akar amannya di usia kehamilan berapa sih, dok? Ya, trimester kedua, yaitu bulan keempat, 5, dan 6. Diulangin, cabut gigi, perawatan saluran akar gigi untuk ibu hamil paling aman di usia kehamilan trimester kedua, atau bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam. Alasannya itu yang paling aman ketika di bulan 1, 2, 3 adalah semester ke-1 masih banyak yang mual muntah dan gak bisa duduk di kursi gigi dengan tenang, apalagi dengan bau-bauan di ruangan gigi yang menyengat. Nah, itu tidak bisa diganggu. Silakan, itu tidak bisa. Dan trimester ke-1 kontraindikasi untuk dilakukan treatment apapun ke dokter gigi. Nah, adapun tetap dilakukan, dok, saya dilakukan kok di treatment pertama, di trimester pertama, bulan 1, 2, 3, aman-aman aja. Ya, itu dengan catatan-catatan tertentu, dokter giginya tahu kandungannya itu aman, dan tidak akan berpengaruh di mual muntah pada ibu hamil tersebut. Dan alasan kenapa tidak dilakukan di trimester ketiga, ke 7, 8, 9, nah,
itu sudah waktunya untuk proses HPL atau melahirkan. Nah, takutnya ada bagian dari obat anestesinya itu merangsang kontraksi. Makanya itu tidak boleh dilakukan, dianjurkan tetap di trimester kedua. Ada juga, dok, saya tuh pernah dilakukan justru di trimester ketiga dan itu aman-aman saja. Iya, kalau misalkan iya, berarti harus ada surat pengantar dari dokter SPOG-nya atau dokter kandungannya. Nah, sertakan itu yang menyatakan kandungannya itu baik-baik saja dan sehat pada usia trimester ketiga dan boleh dilakukan pencabutan gigi. Maka dari itu, nama perawatannya pencabutan gigi, rawat bersama dengan dokter kandungan. Seperti itu ya. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas dengan video jawaban saya ini, boleh isi di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dr. Gigi Wawan pamit undur diri. See you. Ciao.